Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tanggal 17 Agustus 2020, upacara pengibaran bendera merah putih sekaligus memperingati HUT RI yang ke-75 akan segera dilaksanakan. Persiapan barisan dipimpin oleh peloton paling kanan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh peloton paling kanan. Upacara hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan. Bos, sekarang kita HUT kemerdekaan. Siap, siap, silakan. Aksikan. Pimpinan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada upacara. Pada pembina upacara hormat. Gerak. 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 Laporan. Lapor. Pengibaran sang merah putih yang rangka HUT ke-75 Republik Indonesia siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Indonesia tanah airku, tanahku padamu. Amanat pembina upacara barisan akan Untuk keamanan, hadir di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh jajaran sivitas akademik di lingkungan Satuan Pendidikan Sumbermas, MI, MTS, SMK, SMP, dan MA yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh staf pendidikan, pengurus yang ada di lingkungan Sumbermas yang saya banggakan, dan juga tak terkecuali anakku sekalian, siswa maupun siswi yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pagi panas hari ini, marilah kita tetap memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat karunia dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini berketepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 2020 kita bisa mengadakan upacara kemerdekaan dalam rangka memperingati kemerdekaan negeri kita tercinta Indonesia Raya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang tepatnya pada tanggal ini, pada bulan ini, dalam tahun yang berbeda. Anak-anakku sekalian, perlu kita mengingatkan bahwa kita merdeka, kita bebas bergerak, kita bisa melaksanakan pendidikan, proses belajar mengajar di sekolah. Bebas dan merdeka seperti ini tidaklah semudah kita melaksanakan dan membalikkan telapak tangan, tetapi kemerdekaan itu dicapai dengan pengorbanan jiwa, raga, materi, bahkan nyawa. Jadi kita mengenang dalam kemerdekaan ini jasa-jasa pahlawan, para kiai dan ulama yang gugur di medan perang, di medan tempur, dan para pahlawan-pahlawan yang gugur, para jenderal-jenderal yang gugur demi mencapai tujuan perjuangannya, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 45. Diumumkan kepada seluruh dunia bahwa pada waktu itu Indonesia merdeka, terlepas dari penjajahan dari bangsa kolonial. Siapa pada waktu itu yang menjajah bangsa kita adalah Belanda. 350 tahun nenek moyang kita dijajah. Bukan waktu yang sedikit, 350 tahun. Tanah, tanaman, pohon-pohon itu diambil manfaatnya oleh bangsa kolonial, bangsa penjajah pada waktu itu. Rempah-rempah, seluruh kekayaan di tanah air tercinta Indonesia ini dimakan oleh para kolonial Belanda. Dan namun yang perlu kita catat dan perlu kita garis bawahi selaku santri, selaku ada di lembaga pendidikan Islam, bahwa para pejuang pada waktu itu ingat juga adalah para santri. Tepuk tangan untuk santri.
para kiai, para ulama yang memperjuangkan negara Republik Indonesia. Oleh karenanya, tidaklah, artinya semestinya sudah, bukan tidak dalam kewajaran kalau pesantren dan madrasah mengingatkan kembali hari-hari pahlawan, hari-hari kemenangan, hari-hari kemerdekaan ini yang kita gapai oleh para pejuang dan syuhada pada waktu itu. Itu yang perlu kita pikirkan. Namun yang lebih penting lagi, yang lalu biarlah berlalu. Masa-masa perjuangan dulu kemerdekaan biarlah berlalu, karena tidak akan terulang dan semoga tidak terulang kembali. Tetapi yang perlu kita saat ini tunjukkan kemampuan kita adalah mengisi ruang-ruang kemerdekaan tersebut, yaitu khusus anak-anakku sekalian dan para pemuda-pemudi di Indonesia ini, terutama kaum santri, adalah mengisi dengan apa yang dimaksud isian kemerdekaan, yaitu dengan belajar yang baik, belajar ilmu, belajar kedisiplinan, belajar hal-hal kalau orang Madura bilang ilmu tengka. Jadi tidak hanya sains semata, tidak hanya ilmu semata yang kalian perlu dan sangat penting untuk dipelajari, tetapi pola kepribadian itu adalah hal yang penting juga. Sikap, bagaimana cara bersikap Anda, itu yang penting juga. Jadi dalam mengisi kemerdekaan ini adalah mengisi ilmu, pengetahuan, sikap, pemikiran, mindset, mainstream, cara berpikir, dan lain sebagainya itu dirubah untuk yang lebih baik dalam mengisi kemerdekaan ini. Itu yang lebih penting. Jadi upacara ini, karena banyak kontroversi di luar, kadang-kadang mengapa kita harus menghormat bendera, itu syirik. Sebagian demikian. Perlu diketahui bahwa hormatan itu tidaklah menyembah, hormatan itu tidaklah bersujud. Yang dilarang adalah kita bersujud dan menyembah kepada selain Allah. Hormatan itu adalah penghargaan kepada orang lain pun, kita dituntut, disuruh untuk menghargai pendapat orang lain, menghargai simbol. Itu bukan menyembah, bukan bersujud. Jadi menghormati, menghargai. Lagi pula adanya upacara ini yang perlu kita jadikan contoh adalah pembelajaran kedisiplinan sikap, seperti halnya mas-mas tadi yang ada di depan jadi petugas upacara. Ini bukan sekali bisa, tetapi melalui latihan dan latihan. Latihan tidak akan dicapai, tidak akan sukses tanpa konsentrasi dan fokus. Jadi dia belajar fokus, belajar latihan, belajar fokus, belajar konsentrasi, sehingga bisa dicapai para mas-mas ini yang menjadi petugas upacara. Nah, ini termasuk upacara adalah proses pembelajaran mencerdaskan pola pikir dan kesigapan. Soal panas, bagaimana Ustadz? Panas itu tidak ada apa-apanya ketimbang para pejuang dulu untuk mencapai kemerdekaan. Bukan hanya berjemur di terik matahari, tetapi berjemur di terik matahari di gunung dan lagi disiram dengan senjata pada waktu itu. Kita kan hanya memperingati. Jadi memperingati hanya secuil dari pejuang-pejuang yang telah melaksanakan tugas mencapai kemerdekaan itu. Pembacaan Pancasila oleh pembina. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat.
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.